Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Mem Yuri. Masih dalam rangkaian tenses. Nah, video kita kali ini akan membahas mengenai future continuous tense. Ya mungkin sebagian dari kalian jarang mendengar yang namanya future continuous tense. Beda dengan future tenses ya atau simple future. Namun tidak ada salahnya kalau kalian belajar mengenai tenses ini bersama saya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Siap? Let's go. Are you ready? Let's go. Oke, sekarang kita masuk dulu ke definisi apa itu future continuous tense. Seperti yang sudah ada di layar kalian bahwa the future continuous tense is a verb tense that indicate that something will occur in the future and continue for an expected length of time. Apa sih maknanya? Di sini dimaknakan bahwa yang namanya future continuous tense adalah bentuk kata kerja yang mengindikasikan bahwa sesuatu itu akan terjadi di masa yang akan datang dan diprediksi akan terus berlanjut sampai batas waktu tertentu di masa yang akan datang. Ya, tentunya karena bentuk continuous maka semua kejadian akan sedang berlangsung, dan karena ini bentuknya future, maka semua kejadian itu diprediksi di masa yang akan datang. You get it? Sekarang kita lanjutkan kepada fungsi dari future continuous tense itu sendiri. Okay, first, state an activity that will be or it's being carried out at a time in the future, or in the future with a specific time description. Nah, maknanya bahwa future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang atau berlangsung di masa yang akan datang. Ya, ataupun kegiatan di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang lebih spesifik. Contoh kalimatnya, Harry will call you at 8 o'clock tomorrow morning. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini, yang menjadi specific time description-nya adalah at 8 o'clock tomorrow morning. Udah jelas ya, waktunya jam 8 besok pagi. Next, second function. Shows which events are taking place in the future when other events also occur in the future. Nah, di sini dinyatakan bahwa future continuous tense ini juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa di mana sebuah kegiatan yang terjadinya di masa yang akan datang ketika kejadian lainnya pun juga akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, jadi ada dua kejadian yang akan terjadi hampir bersamaan di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, I will be playing games when you come tonight. I will be playing games. Saya akan sedang bermain games when you come tonight. Ketika kamu datang malam ini. So you get it? Next function. Asking a polite and formal questions that aims to convey someone's intention. Nah, fungsi berikutnya adalah untuk menanyakan secara sopan ataupun formal pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk menyampaikan niat dari seseorang. Ya, menyampaikan niat dari seseorang. Contoh kalimatnya, will you be coming home? Will you be coming home? Apakah kamu akan pulang? Yang kedua, will she be going to the party tonight?
apakah dia akan pergi ke pesta malam ini? You get it? Next, can be used to imagine ourselves in the future. Jadi bisa juga digunakan untuk membayangkan diri kita di masa yang akan datang. Apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang? Contoh kalimatnya, this times next week, I will be sunbathing in Bali. Ya, nanti di minggu yang akan datang, saya akan berjemur di Bali. Nanti di masa yang akan datang. Atau contoh kalimat yang kedua. By Christmas, I will be skiing like a pro. Nanti di hari Natal, saya akan bermain ski layaknya seorang profesional. Ya, jadi membayangkan diri kita di masa yang akan datang. Oke. Next, can be used to predict about future events. Ya, ini juga bisa digunakan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya seperti ini. He will be coming to the meeting, I expect. Saya rasa dia akan datang ke meeting. Ya, prediksinya saya. Kemudian yang kedua adalah, I guess you will be feeling thirsty after working in the sun. Ya, saya rasa kamu akan merasa haus setelah bekerja di bawah sinar matahari. Nah, kedua contoh kalimat ini dapat digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang berdasarkan pada prediksi atau perkiraan kita. Oke? Next, when used with stills, future continuous refers to events that are happening right now and are expected to continue in the future. Jadi di sini ada yang spesial nih. Ketika kita menggunakan stills, artinya masih, nah future continuous ini lebih merujuk kepada kejadian yang terjadi saat ini, namun diprediksi masih akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years. Nah, bisa kalian bayangkan. Artinya, dari mulai sekarang sampai ke 20 tahunan nanti, itu level air laut masih akan terus meningkat. Ya. Jadi sekarang sedang bergerak naik sampai ke prediksi 20 tahun yang akan datang. Atau dengan contoh yang kedua mungkin. In an hour, I will still be ironing my clothes. Ya, 1 jam ke depan saya masih akan sedang menyetrika baju saya. Jadi saat ini saya menyetrika dan sampai dengan 1 jam ke depan diprediksi saya masih sedang menyetrika baju saya. Oke? Oke, kalau gitu kita coba akan lihat apa saja rumus atau formula ataupun form yang digunakan untuk membentuk kalimat future continuous. Nah, kita lihat yang pertama, dari mulai kalimat positif. Ya, tentunya akan diawali dengan subject plus will sebagai auxiliary, kemudian plus be dan juga verb ing. Ingat ya, ada auxiliary plus be plus verb ing. Ya, contoh kalimatnya, I shall be returning the books to the library this evening. Ya, atau yang kedua, he will be coming to my birthday party tomorrow. Jadi ini adalah membentuk kalimat sederhana dengan menggunakan tenses future continuous. Berikutnya kita akan lanjut ke formula berbentuk negatif, yaitu kalimat negatif. Di sini kita akan meletakkan not sebagai makna tidak itu setelah auxiliary, ya. Subject plus auxiliary plus not plus be plus verb ing. Ingat, not-nya itu diletakkan setelah auxiliary, ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Due to the new regulations of our office, we shall not be eating in our room start from tomorrow morning. Ya, berdasarkan regulasi di perusahaan kita atau di kantor kita tidak diizinkan untuk makan di dalam ruangan mulai dari besok pagi. Ya. Atau kalimat yang kedua adalah
She will not be coming to your farewell party next week. Dia tidak akan datang ke pesta perpisahanmu minggu depan. Ya, ingat, not diletakkan setelah auxiliary. Oke, kita lanjutkan ke bentuk interrogative sentence atau kalimat tanya. Ya, bentuk formulanya adalah auxiliary plus subject plus be plus verb ing. Ingat ya, auxiliary kita letakkan di awal kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini. Will you be coming to Susie's farewell party? Akankah kamu datang ke pesta perpisahannya Susie? Atau contoh yang kedua. Will James be exercising at the gym? Akankah James ya berlatih di tempat gym? Ya. Nah, contoh kalimat ini merupakan contoh kalimat tanya, di mana auxiliary akan kita letakkan di awal kalimat. Oke guys, ada sedikit catatan yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Bahwa pada rumus tadi yang telah kalian lihat sebelumnya, bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif, kalian menemukan ada auxiliary berbentuk will dan atau shall ya. Atau, sehingga maknanya kalian boleh pilih salah satu di antaranya. Nah, catatannya seperti ini. The use of will is used for objects such as I, you, they, we, he, she, and it. Meanwhile, shall be used for object I and we. Jadi ada kekhususan untuk penggunaan will dan juga shall. Nah, dengan catatan ini mudah-mudahan memperkaya pengetahuan kalian untuk membentuk kalimat. Oke? Ada catatan lagi nih guys. The future continuous tense is only used to action verbs because it is possible to do them for a duration. Jadi bentuk future continuous tense ini hanya memungkinkan penggunaannya dengan kata kerja aktif ya. Karena dimungkinkan mereka digunakan dalam durasi waktu tertentu. Oke? Action verb. Nah, itu tadi materi kita mengenai future continuous tense. Ya, mudah-mudahan kalian terbantu untuk belajar materi tenses ini dengan baik di channel ini. Oke, karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update materi pelajaran terbaru dari saya. Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.